Bab 229. Kita memang gak perlu lagi mengungkit masa lalu. Tapi, rupanya masa lalu yang ingin terus datang. Jika itu nantinya mengganggu masa depan kita, izinkan aku bersikap egois. Aku mau abang tegas sama dia kalau abang punya anak istri. Aku mau abang langsung menyelesaikan semua kisah kalian. Kisah apa? Semuanya udah selesai sayang, gak ada hubungan apa-apa lagi. Ucap Azam. Kalau sudah selesai, kita gak akan membicarakan dia hari ini. Azam terdiam, apa yang dikatakan oleh istrinya benar adanya. Meski dia sudah mengatakan pada Alea bahwa hubungan mereka telah berakhir dan Azam lebih memilih Seva untuk menjadi teman hidupnya, namun Alea seolah tidak kehabisan akal untuk mencari celah bahkan untuk bertemu dengannya secara terang-terangan. Baik. Abang akan selesaikan. Tapi kamu percaya abang kan? Seva tak menjawab. Seva, kamu percaya abang kan? Lagi, Azam bertanya demikian. Untuk sekarang belum. Sebelum abang bisa buktikan. Azam terkesiap karenanya. Demi Tuhan Seva, abang gak pernah nyentuh dia lagi semenjak dia ke Jerman. Ungkap Azam setengah frustasi. Seva menutup matanya erat-erat. Lalu saat terbuka, ia menangis. Azam menyesal harus bicara sefrontal itu dengan istrinya. Tapi, ia bisa apa? Demi meyakinkan Seva. Yang 103. Azam mendekatkan tubuh Seva dengannya. Namun, Seva bergeming. Yang, tolonglah percaya. Bujuk Azam. Ia menatap wajah istrinya dengan pandangan memelas. Seva menarik nafas dalam-dalam. Ingin rasanya ia tak percaya. Sungguh, demi apapun, ia miliki pendirian. Ia enggan mempercayai pria di depannya ini. Tapi apa daya, ia selalu luluh dengan netra abu yang teduh itu. Abang, akan buktikan kalau cinta abang gak main-main buat kamu. Abang akan buktikan kalau seorang Azam Atanarohichan hanya milik Seva Zehra seorang. Abang janji. Duel. Seolah alam merestui, tiba-tiba saja petir menggelegar di atas sana. Keduanya refleks menoleh ke arah jendela. Kilat masih menyambar dan membuat sebagian mega yang mendung menjadi menyala terang. Bersamaan dengan itu, hujan pun turun dengan derasnya. Azam tersenyum lirih lalu menggamit dagu istrinya dengan punggung jari telunjuk dan jari tengahnya. Netra abunya masih berkaca. Betapa ia jatuh cinta pada wanita cantik berdarah Jawa ini. Bahkan alam pun menjadi saksi kalau abang tulus dan abang sungguh-sungguh sama perasaan abang. Abang. Bohong. Tukas Seva. Azam membulatkan matanya. Ia menaruh kedua tangannya di bahu sang istri. Harus dengan cara apa abang buktikan kalau apa yang abang katakan itu semuanya benar dan abang berjanji akan menyelesaikan semua masa lalu abang. Kamu masih belum percaya sayang? Seva menggelengkan kepalanya. Demi Tuhan Seva. Azam hampir berteriak saking frustasinya dan Seva pun angkat bicara. Gimana aku bisa percaya sama abang soal Alea? Kalau soal petir aja abang bohong. Dual.
Azam saking terkejutnya mendengar ucapan Seva lalu segera memeluk istrinya. Namun, Seva mendorongnya dengan keras. Sampai Azam terdorong satu langkah. Azam panik. Sin tipu-tipu demi adegan romantis sang Raja Jalal ketahuan sang Ratu Joda. Azam kini kesulitan menelan salivanya sendiri melihat wajah murka sang istri. Ini lebih mengerikan dibanding ketahuan memiliki tanda merah dari Alea. Seva bergerak menjauhi Azam dengan wajah kesalnya. Azam luar biasa panik. Belum kelar rayuannya agar Seva percaya, kini dia malah ketahuan bohong soal takut petir. Sayang, abang bisa jelaskan. Jadi, rasa takut abang itu, cuma pada saat-saat tertentu aja. Kalau sedang genting kayak gini, abang nggak takut petir. Ungkap Azam yang langsung dapat delikan tajam dari Seva. Azam terpaku di tempat. Aura istrinya sungguh horor kini. Seva merasa sangat marah dan malu karena dibohongi. Rupanya selama ini Azam berpura-pura. Seva jadi ingat betapa bodohnya dia berusaha melindungi suaminya dari ketakutan. Padahal mungkin, Azam sedang menertawakannya. Ucap Azam lebih memelas dari yang tadi. Seva tak ingin banyak bicara, dia lalu naik ke atas ranjangnya menyelimuti diri sampai bahu lalu menaruh guling yang sebelumnya hanya menjadi penghias ranjang dan akan dilempar tak tentu arah ketika pemiliknya naik ke peraduan. Kini sang guling pasti menertawakan sang raja. Karena menjadi pembatas tak boleh menyentuh sang ratu. Azam melihat ke arah jendela, di mana kilat masih aktif menghias langit. Hujan sangat deras. Udara semakin dingin. Andai ia tak lupa akan dramanya yang takut petir, ini adalah momen paling romantis di mana ia akan memeluk sang istri sepanjang malam sambil meminta maaf padanya sambil mencium tangan Seva dan cium-cium yang lain. 104. Azam meluruhkan bahunya. Kenapa sifat lupanya harus datang di saat yang tepat sih? Kebanyakan dosa jadi pelupa ya Dit. What a wonderful chaos. Lalu mengikuti Seva. Berbaring di tempat yang kosong sebelahnya. Tepat di sebelah guling. Seva yang tadi tidur menatap langit, lalu memunggungi suaminya. Tak mau Azam melihatnya sedang menangis. Namun bahunya yang bergetar, membuat Azam tahu kalau istrinya tengah menangis. Azam buang guling yang tadi dipakai sebagai pembatas. Namun, dia tak melewati batasannya. Azam hanya mengulurkan tangan lalu mengelus lembut surai istrinya. Abang udah bikin kamu nangis lagi sayang, abang janji, abang akan tebus air mata kamu. Abang janji. Azam bangun sedikit lalu mencium puncak kepala istrinya. Jangan banyak pikiran ya, kasihan dedek bayinya. Jangan sampai ia kena imbas kesalahan ayahnya. Kalian harus tetap sehat. Biar semuanya abang yang beresin. Kamu bobok cantik aja ya sayang, abang ada perlu sebentar. Ucap Azam lembut. Seva tak menjawab, dia biarkan suaminya turun dari ranjang perlahan. Rupanya Azam tak keluar dari ruangannya. Ia malah mengambil ponselnya. Mencari nomor seseorang lalu mendialnya. Beberapa kali panggilan tak terjawab padahal berdering. Azam tak putus asa. Ia lalu kembali menghubungi orang tersebut. Pada panggilan kelima, baru terhubung. Halo Nol. Lama banget sih kamu. Angkat telepon dari saya. Sengaja ya. Enggak Pak, sumpal.
Saya udah bobo. Ucap Tarumanegara alias Tama sang asisten di seberang sana. Bohong aja kamu. Masa jam segini udah tidur? Pasti lagi main ya. Makanya teleponnya nggak diangkat. Gak mau terganggu sama saya. Ya salam. Tama hanya bisa mengelus dada akan nyanyian bosnya. Enggak pak. Saya lagi marahan sama istri saya. Gak bisa kelonan. Ucap Tama asal. Saking kesalnya. Sungguh dia sangat mengantuk sekali hadirin. Tiba-tiba saja di malam yang dingin dihiasi petir-petir manja, bosnya menelepon. Tak lihat beritakah dia? Tak boleh menelepon saat hujan. Sudah uji nyali dengan menelepon saat banyak petir begini, Azam pun menuduh yang macam-macam. Sudah seperti kekasih yang super posesif. Amit-amit. Kamu nyindir saya. Tama terkejut karena Azam sang bos tiba-tiba tersinggung dan menyemprotnya. Suara keras Azam bahkan sampai didengar oleh Seva yang coba terlelap. Maaf Pak Bos. Saya gak tahu kalau Bapak lagi pisah ranjang sama istri Bapak. Maaf Pak. Saya gak tahu. Amarah Azam sampai naik ke ubun-ubun. Wajahnya memerah dengan tangan terkepal. Cepat datang ke rumah saya besok pagi. Ulangi, pagi-pagi banget sambil bawa biodata dan informasi tentang Alea. Juga siapa orang tuanya. Apa hubungannya dengan keluarga saya. Serahkan infonya besok pagi. Harus. Azam menutup ponselnya dengan kesal. Tanpa tahu jika asistennya sedang mengumpat padanya. Sekarang. 105. Azam menoleh pada Seva yang masih setia berbaring memunggunginya. Sesuai dengan pintamu sayang. Semuanya akan segera selesai. Tak lama lagi. Sialan. Cuma lihat-lihat aja gue diusir. Kalian gak tahu gue siapa. Gue tantenya pemilik WANGPED. Gue tantenya Sultan. Enak aja main usir-usir gue. Gue lebih kaya daripada Raffi Ahmad. Perusahaan gue ada 50. Semua karyawan gue beliin mobil. Semuanya punya BMW. Semuanya punya BMW. Gue sultan. Umpat Hilda dengan kencang yang membuatnya jadi tontonan pengunjung mall setelah dia diusir oleh security ketika masuk ke sebuah toko perhiasan tapi tak membeli, hanya mencoba-coba kalung dan gelang. Apa lo lihat-lihat? Tegur Hilda pada pengunjung yang memperhatikannya lalu berbisik-bisik tentang dirinya. Gak pernah lihat orang kaya. Kasian deh lo. Lagi, Hilda mengumpat orang yang berpapasan dengannya. Dia tak peduli dianggap aneh. Jiwa sosialitanya tak bisa dibantah. Ia tak bisa menahan keinginannya untuk melihat perhiasan-perhiasan dengan model terbaru seperti yang dipakai oleh Syahbini, si artis cetar membahenol di TV. Hilda tak mau kalah. Namun sayangnya Alea menghilang, tak tahu di mana kabarnya sehingga dia hilang kontak dengan keponakannya itu dan secara otomatis pula, tak ada pemasukan sama sekali. Ia pusing 7 putaran. Ingin berbelanja lagi. Ingin menyalurkan hobinya untuk masuk rumah judi lagi. Tapi, hukum alam bekerja. Tak ada uang, jangankan main. Masuk pun dilarang.
Hilda hanya berharap ada Sultan Qatar atau Dubai lewat yang memberi sedekah padanya atau jika beruntung, meminangnya. Brugegeh. Hilda terjatuh ke lantai saat menabrak seseorang di depannya. Aduh! Keluhnya sambil memegangi bokong teposnya yang sakit. Woi! Kalau jalan pakai mata dong! Teriaknya. Maaf mbak, saya gak sengaja. Mari saya bantu. Mbak gak apa-apa. Sebuah tangan kekar terulur pada Hilda. Maaf. Maaf. Sakit tahu. Nih. Ucapan Hilda terhenti saat melihat wajah penabraknya. Sultan Dubai. Beneran. Duh brewoknya. Pernah ngeliat deh. Tapi. Di mana ya? Lupa. Ucap Hilda dalam hatinya melihat wajah tampan pria yang menabraknya. Pria dewasa yang matang namun sangat gagah dengan tubuh tinggi kekarnya. Otot-ototnya pun terlihat jelas dari tangannya yang terulur untuk membantu Hilda berdiri. Hilda pun menggenggam tangan itu. Hangat. Terasa hangat di tangannya. Kemudian, Hilda berdiri dibantu si pria. Pegangan tangan mereka terlepas membuat Hilda merasa kehilangan. Maaf saya nggak sengaja nabrak mbak tadi. Gak apa-apa kok mas. Ucap Hilda memelankan suaranya. Si pria tersenyum lega. 106. Saya buru-buru tadi nggak lihat jalan saya nyari temen saya katanya mau ke Resti Cassino. Katanya masuk mall ini. Resti Kasino. Tanya Hilda. Iya. Mbak tahu di mana? Hilda menyelidik orang ini wajar saja dia menanyakan tempat judi termewah itu. Terlihat dari cara berpakaiannya pun mahal sekali. Bukan di mall ini. Tapi mall satunya. Di seberang sana. Oh, Mbak bisa antar saya. Hilda berdeham. Tidak tahu kenapa, darahnya berdesir cepat ketika berbincang dengan pria ini. Padahal si pria biasa saja. Malah cenderung datar dan tak bersahabat. Mungkin karena auranya yang sudah kinclong dan mahal, membuat wanita manapun bisa langsung meleleh hanya dengan ditatap olehnya saja. Bisa mas, mari. Tapi kenalan dulu. Saya Hilda. Ucap Hilda mengulurkan tangannya. Si pria terdiam sebentar lalu tersenyum menyebutkan namanya tanpa menjabat tangan Hilda. Andika. 107. Azam melihat arlojinya. Sudah jam 8 dan Tama belum juga datang ke rumah. Sungguh, Azam sudah memberi warning pada sang asisten untuk datang pagi-pagi sekali. Sambil membawa informasi mengenai Alea dan apa hubungannya dengan keluarga Rohichan. Tapi Tama belum juga datang. Gak ngantor bang? Tanya Ziko saatlah melihat kakaknya masih ada di ruang tamu lengkap dengan pakaian resmi kantornya. Bang. Gibran pun ikut uji nyali menyapa Azam. Namun, sama sekali tak dapat jawaban. Azam masih serius dengan ponselnya. Setelah acara menginap semalam, seluruh anggota keluarga Rohichan pulang ke rumah masing-masing. Kecuali ketiga pemuda harapan bangsa yang hari ini kompak bangun kesiangan. Akibatnya, tertinggal para tetua. Tak ada satupun orang dewasa di rumah ini.
Entah kemana semua. Gibran dan Zidane akan pulang, namun tertarik melihat Azam duduk diam di ruang tamu sendirian. Abang lagi mode si manis jembatan Jonggol ya. Yang judesnya minta ampun kalau disapa. Tanya Zico pada Gibran dan Zidane. Keduanya mengangkat bahu kompak. Cek, padahal kita nyapa baik banget ya. Coba dibalik. DWE kalau nanya, mau gak kalau dicuekin? Bisa ditonjok kita kalau nyuekin dia. Timpal Zidane.